Lalu dia bacakan dua ayat ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang disampaikan Yesus dalam firman ini kemudian terbukti sesudah Ia memulai pelayanan. Setiap orang yang sakit yang datang kepadanya, Dia lepaskan dari penyakitnya, Dia sembuhkan dari penyakitnya. Orang yang dirasuk setan, Dia usir setannya. Orang yang mati, Dia bangkitkan lagi. Dan orang yang buta, maka-makanya kembali melihat. Orang yang tuli mendengar. Orang yang bisu berbicara. Orang yang lumpuh berjalan. Yesus berkata bahwa supaya kita sebagai orang percaya harus betul-betul melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya itu, di mana dikatakan di sana, saudara, kalau saya periksa atau kita periksa dalam Alkitab ini, salah satunya tolong bacakan Yohanes 10 ayat 37 dan 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maksud Yesus di sini, pertanda aku dengan Allah surgawi itu satu. Dan barang siapa melihat aku, berarti dia telah bertemu dengan Allah. Itulah disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14. Dikatakan di sana, pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan lewat Yesusnya, perbuatan yang sangat ajaib luar biasa, yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Yesus tidak mustahil. Memang banyak orang tercengang, bahkan ribuan orang sering mengikuti Yesus dalam pelayanan oleh karena mujizatnya, oleh karena hikmahnya, oleh karena urapannya, oleh kuasanya yang menyentuh hati mereka dan membuka mata mereka menjadi terbelalak kagum. Oh, berkata, anak siapa ini? Dari mana datangnya ini? Sangat luar biasa ini. Lebih dari seorang nabi, lebih daripada seorang yang menyebut pelayan Tuhan. Di dalam ayat lain, dia berkata, saudara, tolong bacakan Yohanes 12 ayat 46 mulai. Ayat 46 saja. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, saya melihat orang-orang yang betul-betul percaya kepada Yesus akhirnya mempunyai arah hidup, mempunyai tujuan hidup, dan mereka selalu ada sukacita dalam hari-hari yang jahat ini. Kalaupun kelihatan, saudaraku, mereka bukan kaya, tetapi tidak sedikit setelah menjadi percaya, diberkati sehingga akhirnya menjadi kaya. Tetapi di dalam hati orang itu ada sukacita, di dalam jiwa orang itu ada sorak-sorai, sehingga kemudian mereka selalu berkata, masa depan kami sekarang demikian indah setelah kami berjalan percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, banyak orang bersaksi sangat bahagia bertemu dengan Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus. Dan saya sendiri sering melihat perbuatan Tuhan itu. Saya sendiri sering melihat ajaibnya Tuhan itu.
Itulah sebabnya sebenarnya saya undang untuk menyampaikan permohonan doa. Kalau hanya sekedar mata kuliah dan sebagainya, saya pikir itu doa terlalu enteng. Yang saya maksudkan spesifikasi dari persoalan yang sangat rumit, dari penyakit yang sangat rumit ataupun akut, dari persoalan-persoalan yang tidak mungkin lagi menurut manusia, tetapi karena Allah hidup dan berkuasa, supaya oleh pertolongan Tuhan, supaya oleh perbuatan Tuhan, lewat doa orang percaya, maka terjadi mujizat penyelesaian luar biasa, mencengangkan. Saya katakan demikian, saudaraku, ada ayat firman Tuhan yang berbicara dalam Yohanes 14 ayat 12. Tolong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, engkau pun untuk menyatakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, tetapi saya sangat bangga dengan Tuhan Yesus. Bukan saya memiliki sesuatu, tidak. Saya hanya memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saya. Sehingga saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 dan 12 ini, mulai dari saya memahami firman itu, saya tuntut. Dan saya selalu katakan, kau yang berkata Tuhan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang pernah kau kerjakan di dunia ini saya akan juga dikerjakan oleh orang-orang percaya kepadamu. Bahkan lebih besar lagi, sebab engkau memang sudah pergi ke surga, sekarang menjadi tugas ataupun pelayan-pelayanmu sekarang menggantikan pekerjaan mujizat itu di dalam namamu, ataupun mereka lah pelaksana tugas pelayananmu itu di dalam namamu. Saudaraku, tidak sedikit orang yang terbangun imannya dan berkata, saya akan lakukan Tuhan seperti yang kau katakan, sebab saya sudah menjadi percaya kepadamu dan saya kuasai diri saya untuk hidup mengikuti jejak. Dengan itulah saudara, banyak cerita yang kita dengar menggemparkan dari mereka yang tertentu. Lalu saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, sering saya katakan kepada semua jemaat, mari kita tuntut Tuhan dengan perjanjian ini. Mari kita tuntut Tuhan menyatakan kepastian firman ini hidup. Lalu saudaraku, mulai dari saya melayani, saya terlalu berani mendoakan orang. Saya terlalu berani. Yang pertama saya tuntut pada zaman dulu, mulai tahun 75 saya di Lampung ini, karena tanda pertama disebut di dalam firman Tuhan, yaitu Markus 16 ayat 17 dan 18. Tolong baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya kemudian berani berkata kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya kepadaku, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Lalu saya berkata, kalau begitu Tuhan, kalau ada orang yang dirasuk setan, engkau harus buktikan firman-Mu ini hidup. Engkau harus buktikan firman-Mu ini berkuasa. Engkau harus buktikan firman-Mu itu ternyata benar. Sehingga yang terlalu sering saya tangani mulai tahun 75 sampai tahun 80-an, yaitu orang-orang yang dirasuk setan. Sering rumah kami menjadi tempatnya orang yang dirasuk setan untuk beberapa hari sebelum dia dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan di gereja pertama, sesudah kita bangun yang di depan dulu, karena waktu itu kita pakai mic toa, sementara gereja belum dipelakon, dan
dinding seadanya, jendela dan semua belum ada. Saya dengar kadang-kadang sampai 5 km suara itu waktu khotbah kedengar. Namanya toa, kita buatkan. Demikian keras suaranya sehingga ada banyak orang berkata, wah, gereja itu gereja kesembuhan. Sebab memang apalagi tetangga ini tahu, dengar. Kita sering memusnahkan. Dan memang di Tuhan luar biasa Tuhan melepaskan mereka. Bukan kami yang melepaskan, bukan saya yang melepaskan. Ada begitu banyak orang yang dirasuki setan telah dilepaskan Tuhan lewat pelayanan dengan menuntut firman ini, memohonkan supaya Tuhan menggenapkan pernyataan firman-Nya, kuasa firman-Nya. Dari situlah kita semakin teguh percaya bahwa firman Allah benar, bahwa perkataan Tuhan tidak pernah diucapkan dengan sia-sia, tetapi itu fakta yang harus dialami oleh mereka yang sepenuhnya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Makanya kita bangga sebagai orang Kristen, sebab Tuhan kita lah Tuhan yang pemilik surga, Tuhan yang menciptakan surga, dan Tuhan yang akan membuat tempat bagi orang-orang percayanya di surga, dan Tuhan yang akan datang kembali dari surga menjemput umat-umat dan saudaranya yang percaya dan sepenuh hati kepadanya untuk dia bawa ke surga. Saudara sudah pernah dengar Henok setelah umur 65 tahun ia percaya kepada Allah, dan selama 300 tahun kemudian Henok betul-betul setia kepada Allah. Lalu dikatakan setelah umur 365 tahun dia diangkat Tuhan terbang tanpa mengalami kematian. Diangkat Tuhan terbang tanpa mengalami kematian. Juga kita lihat apa yang terjadi dengan Elia. Sewaktu kereta surga datang mengangkatnya, sehingga waktu itu Elisa berkata, Tuhanku, Tuhanku, jangan tinggalkan aku seperti ini. Tetapi Elisa waktu sudah minta, beri aku 2 kali lipat dari rohmu, 2 bagian dari roh. Hal itu membuatkan kita satu kepastian, tidak sulit kita ke surga, karena sebelumnya Yesus ataupun Allah sudah membuktikan kuasanya luar biasa melalui Henok, melalui Elia yang dia angkat ke surga. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan adalah ajaib, adalah luar biasa. Ia betul-betul Tuhan, ia betul-betul Allah, ia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Sebab di dalam Yohanes 1 ini ayat 2-nya berkata, saudara, ayat 2-nya berkata, tolong baca. Dan 3 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelasnya Yesus inilah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Jelasnya, resminya menurut firman ini, dan kemudian dibuktikan firman ini dengan bukti Yesus dapat melakukan segala pada zaman dia 3 tahun lebih di dunia ini. Segala sesuatu ini dicipta oleh dia. Makanya kita beruntung di zaman Tuhan percaya kepada Yesus, sebab Dialah Tuhan yang benar, Dialah Allah yang pernah menjelma menjadi manusia. Dan itulah yang kita peringati pada malam hari ini, hari kelahirannya lebih 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang siapa yang hendak mau berjalan bersama Tuhan atau percaya dalam nama Yesus itu, kemudian mengamalkan firman-Nya, melakukan firman-Nya dengan setia, mereka yang
surga, engkau disebut menjadi manusia yang sia-sia. Tidak ada arti hidupmu kalau engkau tidak pasti ke surga. Tidak ada arti ibadahmu kalau engkau tidak pasti ke surga. Oleh sebab itu, supaya pasti ke surga, maka tunduklah kepada firman Allah, hiduplah berdasarkan firman Allah, kerjakanlah segala sesuatu yang disebut oleh firman Allah. Lalu saudaraku, saya lihat dalam Alkitab, sepanjang Yesus di dunia ini bukan hanya setan-setan dia usir, tetapi juga dia sembuhkan segala macam penyakit, tetapi juga dia bangkitkan orang mati. Lalu semua ini kita tuntut. Mayoritas jemaat di sini bergabung di sini karena telah sembuh, dilepaskan dari berbagai persoalan, sembuh dari berbagai penyakit yang kronis. Itu banyak. Sehingga saudaraku, saya lihat grafik dari tahun ke tahun. Grafik dari tahun ke tahun. Saya melihat luar biasa Tuhan membela pekerjaannya. Kalaupun keras, itu tadi pemuda-pemudi atau pemudanya laki-laki itu dan remajanya, kalau ada 10% itu yang masih merokok, itu sudah terlalu bodoh. Tetapi saya pikir tidak ada 10% yang merokok. Sebab mereka mau diajar dan dididik kepada firman Allah. Sehingga di dalam kota Madiun ini, hari minggu yang lalu mungkin saya ucapkan, saya percaya 10 tahun ke depan kalau Tuhan belum datang, anak Pentakosta Bandar Lampung akan memiliki posisi-posisi penting di kota ini sesuai firman Tuhan dalam Ulangan pasal 24. Sesuai firman Tuhan dalam pasal 24. Dan itu sudah saya mulai lihat bagaimana prospek anak Tuhan di sini. Saya habis kuliah, mereka pada umumnya tamat dan masuk dalam pekerjaan tertentu. Ada yang cepat posisinya saya lihat, ada yang belum saya harapkan posisi itu sudah seperti posisi itu sudah sedemikian rupa. Wah, ini luar biasa. Sebab apa saudaraku? Sudah menjadi maksud Tuhan mengorbitkan namanya lewat orang-orang percayanya. Sudah menjadi rancangan Tuhan memastikan umat manusia darahnya itu menikmati hidup yang baik dalam dunia ini, menikmati segala sukacita yang luar biasa dalam dunia ini. Kalaupun banyak tekanan, kalaupun banyak hasutan, fitnahan, tapi saya percaya kuasa Tuhan yang memungkinkan segala-galanya membuat orang-orang percaya dalam Yesus itu kemudian dimunculkan menjadi orang yang terbesar. Itulah janji firman dalam Ulangan pasal 28. Oleh karena itu saudaraku, saya berharap supaya semua yang datang beribadah pada malam ini untuk mendengarkan yaitu firman Tuhan, supaya kau menemukan firman Tuhan betapa ajaib rancangan Tuhan, dan bukan hanya dunia ini yang dijanjikan oleh Yesus buat kita, tetapi yang utama adalah hidup yang kekal. Yang Musa berkata dalam Mazmur 90, umur kami di dunia hanyalah 70 tahun, dan kalau kami buat paling 80 tahun. Tetapi kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Hanya 80 tahun maksimal hidup kita. Sesudah itu saudaraku, kembali kita ke asal kita, yaitu dari debu, kembali kepada debu. Dan untuk itu saudaraku, tidak ada dapat yang menahan orang untuk tidak mengalami kematian. Di dalam Mazmur 89 di sana dikatakan, siapakah orang yang dapat? Ya, saya akan tolong bacakan Mazmur 89. Di situ dikatakan, ayat 49, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Saudara, hidup kita pasti sampai kepada hari kematian. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, di situ dia berkata,
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Perhatikan dalam Lukas 16, ada di situ disebut orang kaya yang setiap hari melakukan acara pesta bola karena kekayaannya yang sangat besar. Tetapi juga ada Lazarus yang sangat miskin, sakit-sakitan dan hina. Ia sangat miskin, tetapi hidup percaya kepada Tuhan. Orang kaya ini karena kekayaannya barangkali ia tidak percaya kepada Tuhan, tidak peduli Tuhan. Satu saat si orang kaya meninggal karena dia hidup tanpa percaya kepada Tuhan. Lalu malaikat maut mengambil rohnya ke tempat yang paling gelap, yaitu Seol. Di sana dia sudah menderita. Tapi kemudian juga Lazarus meninggal. Datang malaikat Tuhan, dibawa rohnya ke pangkuan Abraham. Saudaraku, di sana ia kemudian ditimang-timang oleh Abraham di Firdaus. Orang yang kaya tadi yang sudah tinggal di Seol, rohnya memandang ke atas, melihat ke Firdaus. Ada Abraham, ada Lazarus, sedang bersukacita dengan Abraham. Saudara, di sana kemudian orang kaya itu berteriak minta tolong, menyesali hidupnya tidak pernah mau setia kepada Tuhan, menyesali hidupnya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia minta tolong, kalau boleh Lazarus diutus kepadanya mencelupkan ujung jarinya ke air supaya kemudian ia meneteskannya ke kerongkongan orang kaya yang ada di Seol. Tapi Abraham berkata, itu tidak mungkin, karena ada jurang yang sangat dalam berpemisahan tempatmu dengan tempat kami. Tidak bisa mungkin orang yang di sini ke sana dan orang yang di situ ke sini. Kalau begitu dia bilang, tolonglah engkau bangkitkan Lazarus hidup kembali ke dunia. Suruh dia berkhotbah, mengajar saudara-saudaraku untuk percaya kepada Yesus. Sebab ada 5 orang lagi saudaraku yang masih hidup, tetapi mereka semua sama seperti saya tidak percaya Yesus. Mohon Abraham. Tapi Abraham berkata, ada pada mereka Taurat Musa. Wah, dia bilang selama ini sudah tahu saya ada Taurat Musa, tetapi mereka tidak percaya. Namun saya yakin, barangkali kalau Lazarus disuruh kembali hidup ke dunia, maka Lazarus kemudian bersaksi kepada mereka tentang surga, tentang Firdaus yang dia sudah nikmati. Barangkali saudara saya itu kemudian akan mau bertobat. Abraham berkata, kalau mereka tidak mau percaya dengan Taurat Musa, maka mereka juga tidak akan percaya kepada pemberita Injil yang datang kepada mereka, kalaupun mereka sudah dibangkitkan dari mati menjadi hidup sebagai pemberita Injil di tengah-tengah mereka. Saya perhatikan dengan perkataan ini bahwa banyak orang yang sudah di Seol itu, di tempat gelap itu, menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya menangisi penderitanya, tapi menangisi saudaranya yang telah akan sampai juga di sana menderita karena mereka menolak setia kepada Yesus. Saya tidak tahu di manakah perhatianmu terhadap keluargamu, terhadap saudaramu. Saya katakan tadi, Yesus itu Allah yang hidup, sehingga di dalam nama Yesus kita sudah banyak melihat mujizat. Terakhir di sini 18 September, Selasa malam, ada Charles Burba yang sudah meninggal di botol ke sini. Kemudian saya minta waktu itu, kebetulan Selasa malam kami ibadah, sudah hampir selesai ibadah, baru saya dengar berita itu meninggal dia. Kebetulan besoknya saya mau acara khusus
Bagaimana acara ini besok bisa terjadi kalau ini ponakan saya kebetulan yang meninggal? Kalau ini meninggal, lalu saudaraku, apa yang terjadi? Saya minta kepada semuanya, jangan ada yang pulang dulu. Kita bersepakat dulu berdoa. Siapa tahu Tuhan membuka hatinya mendengarkan doa kita untuk Charles ini, supaya kemudian kita harapkan dia hidup lagi. Kalau ada di sini sekarang, kalau berdiri, siapa tahu yang kita dari rombongan pemuda tadi dari Lima, ada orangnya? Atau seorang situ orang yang pernah hidup lagi dari rumah sakit Kapten, tolong berdiri kalau ada. Tolong berdiri kalau ada. Enggak ada juga. Sudah 5 orang mati kita lihat hidup lagi oleh Yesus yang menghidupkan. Haleluya. Itu fakta dalam pelayanan yang kita kerjakan. Itu anugerah, bukan manusia yang hebat, tapi Yesus yang hebat. Yesus yang luar biasa. Yesus yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, dari berbagai banyak hal yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita alami, yang dialami jemaat, kami tidak lagi ragu tentang hidup dalam Yesus. Kalaupun dunia semakin bergejolak. Karena baru-baru ini saya diingatkan Tuhan dengan satu firman. Kalau tidak salah jam 3 pagi, saat saya tidak bisa tidur lagi, saya kemudian berdoa. Lalu saudaraku, dengan tangisan saya mohon, karena ada KKR yang kami lakukan waktu itu, pertama untuk bulan ini di Pulau Batam. Hari kemarin saya baru pulang, karena KKR kita di sana hari Kamis dan Jumat. Lalu kita melihat juga di sana orang yang telah setahun lebih kesurupan dilepaskan Tuhan dalam KKR itu. Kemudian melihat KKR itu barangkali seperti itu merupakan sesuatu yang ajaib bagi anggota jemaat. Lalu istri seorang sintua katanya di sana, yang bekerja di rumah seorang Chinese, menelpon rekan hamba Tuhan, rombongan dari Jambi dan Palembang, dan termasuk presentasi Torus ini pun. Ada apa? Tolong layani. Kunci saya ataupun bos saya perempuan sudah 6 tahun lumpuh karena stroke. Mereka layani dan puji Tuhan bisa berjalan walaupun belum sempurna. Mulai hari KKR kemarin baru dia bisa berjalan. Saudara, puji Tuhan terlalu sering kita lihat. Itulah sebabnya kita berani berkeliling. Tanggal 12, 13, 14 kita di Jambi, bikin KKR di salah satu gedung besar. Dan saya harapkan sebanyak mungkin orang sakit supaya dibawa, terutama penyakit yang tidak pernah lagi mengalami kesembuhan oleh dokter, supaya dibawa. Tetapi catatan, mereka keluarga itu harus mau diajak kepada kebenaran firman, percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati, dan mau beribadah kepada Yesus setiap ibadah ada. Artinya mulai saat itu harus terima Yesus terlebih dahulu, baru kita doakan. Saudaraku, kami sudah melihat perbuatan Tuhan ini, dan siapapun bisa melakukan hal yang sama, asalkan mereka memang setia, percaya sepenuh hati kepada Tuhan, dan lakukan firman Tuhan seperti apa firman itu mengajarmu hidup. Makanya Alkitab harus dikupas terus, harus diteliti terus, harus dibaca terus, direnungkan terus, ditindaklanjuti, supaya oleh itu kita melihat mujizat Tuhan. Dan memang pernah orang saya katakan ke sini waktu saya itu pemuda, saya katakan karena dia baru sekali masuk, jadi bukan dari suku Tapanuli saya katakan, barangkali ada persoalan keluargamu, ada masalah ataupun penyakit yang tidak tersembuhkan, tolong bawa ke sini.
Dia akan bilang, saya tetap ke sini Pak, bukan cari mujizat. Ya maksud saya sebenarnya bukan cari mujizat, tetapi mujizat itu adalah jalan Tuhan menyadarkan orang bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, supaya itu diterima dengan benar. Sebab banyak orang yang belum mau percaya kepada nama itu, sehingga akhirnya mereka kemudian harus masuk dalam kematian. Memang bukan mau cari mujizat, tapi mujizat itu hanya sarana prasarana Tuhan menyadarkan mereka bahwa Ia penuh kuasa, Ia mampu melakukan segala-galanya, Ia sanggup mengerjakan segala-galanya, Ia boleh merubah hati, Ia boleh membuat segala kebodohan dari kita, asal kita mau setia, bersungguh-sungguh taat kepadanya, bersungguh-sungguh kita beribadah kepadanya. Apa yang saya katakan disampaikan Tuhan kepada saya dalam jam 3 malam sekitar lebih dari 10 hari yang lalu. Tolong bacakan Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa yang saya maksud? Saat saya membaca firman ini sampai ayat 22, dikatakan kepada hati saya, roh saya, mayoritas gereja di seluruh dunia sekarang ini ada seperti jemaat Laodikia. Mayoritas gereja di dunia, seluruh gereja seperti jemaat di Laodikia. Dan memang ini bukan secara kebetulan dibuat urutan terakhir dari teguran Tuhan ataupun nasihat Tuhan kepada 7 gereja, tapi memang dibuat dia terakhir. Inilah keadaan gereja di zaman. Dari situ yang kemudian diumumkan, ini sudah hampir tiba kepada zaman baru yang di Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tambahkan pasal 12 ayat 11 sebagai referensi dari ayat ini. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya. Yang dimaksud saudara, tolong dengarkan dulu bersama. Yang dimaksud saudara begini, zaman antikristus sudah hampir tiba. Gereja dihadapkan kepada masalah besar, sementara gereja waktu itu dalam kondisi jemaat Laodikia, mengaku sudah terlalu hebat rohaninya, tetapi sama sekali
Sebab apa? Cinta dunia, cinta posisi penting, cinta harta, cinta wanita. Ada sedengar jemaat di sini beribadah, kebetulan dia kerja di Jakarta. Ini dari salah satu majelis kami di sini, sintua kami di sini. Anaknya sedang beribadah di gereja ini. Mereka membuka pelayanan di hotel. Sudah besar jemaat, sudah banyak jemaat, lengkap majelisnya segala macam. Pendeta ini sudah beristri, tapi sebagai sekretaris barangkali wanita cantik dibuat. Kemudian iblis mungkin menggoda makanya, dan si perempuan ini mungkin ngefans sama si pendeta ini karena pintar khotbah, karena juga mungkin dia bisa membangun jemaat sedemikian indah. Mulai ada dekat-dekatan sampai terakhir perzinahan dan sampai bahan perguncingan. Kemudian tidak bisa ditutupi lagi, terpaksa pendeta itu bersaksi, mohon maaf, memang saya sudah beristri dan saya sudah beristri ini, sekretaris saya. Jemaat tidak ada yang ngomel, tapi minggu depannya mulai majelis sampai kepada seluruh jemaat tidak ada yang datang lagi beribadah. Langsung angkat kaki. Saudaraku, begitu tragis sekarang pendeta kebanyakan memakai pikirannya mau cinta dunia, cinta uang. Tapi saya berharap kita yang di sini biarlah saudara menjadi cinta Yesus, cinta firman Allah, cinta kehidupan surga. Oh, dunia akan lenyap, sebentar lagi ini hilang. Tidak ada arti dunia ini, saudaraku, kalau engkau tidak selamat. Mazmur 49 ayat 21 berkata, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Perhatikan saudara, manusia yang dengan segala kegemilangannya tetapi tidak percaya Tuhan, tidak hidup dalam setia kepada Tuhan, itu boleh dengan disamakan dengan binatang yang akan disamakan, kata Mazmur ini. Barangkali banyak depositomu sekarang, investasimu, apa untuk pekerjaan Tuhan yang kau sangat pelit. Kadang-kadang kalau kau keluar uang bensin untuk melayani kau sudah mobil, ingat, orang pikir tidak ada ke surga, kata Rasul Paulus ya. Orang pelit tidak ke surga, tapi orang yang kemudian memberi hidupnya kepada Tuhan, memberi nyawanya, memberi hartanya, mereka lakukan itu karena nama Tuhan dan karena firman Allah. Mereka lah yang mempunyai kepastian sampai ke kota yang kudus yang diciptakan Yesus buat orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tidak ada tempat orang pelit di surga. Orang tua banyak enggak kau sayang, ada uangmu, kau selalu berpikir supaya semakin banyak uang. Kadang-kadang saudaraku, menantu hanya menghargai pihaknya sendiri, pihak suami enggak, ataupun suami hanya menghargai pihaknya sendiri, pihak istri tidak. Tapi kalau ke gereja aktif, kelihatannya hebat, berkhotbah juga mau. Itu omong kosong, itulah Laodikia. Tidak ada perbuatan, tidak ada kenyataan hidupnya mengenal Tuhan, sebab tidak takut kepada Tuhan. Dan kemudian ia selalu cinta uang, cinta uang, cinta uang. Karena cinta uang, bohong, bohong, bohong melulu. Begitulah. Omongnya terlalu banyak, tapi satu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak orang pernah berkata kepada saya,
oh begini nanti tahun depan, saya beginilah. Tapi saya tidak pernah nuntut, tapi akhirnya tidak pernah ada jawaban itu. Makanya dia, kok orang ini nggak takut dia asal ngomong, nggak takut asal ngomong, nggak berat ngomong. Yakobus berkata, jaga lidah. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kita harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman, di hari pengadilan. Makanya saya untuk menjaga dosa, untuk membentengi diri dari dosa, saya pergi kemana-mana paling tidak teman kerja saya bawa seorang laki-laki. Saya tidak mau sendiri berjalan. Saya tidak mau ditipu oleh wanita cantik. Saya tidak mau ditipu oleh berbagai banyak hal. Waktu Partai Kasih Damai Sejahtera memulai aktivitas di Lampung, mereka datang kepada saya, Pak Pendeta, kami berharap Pak Pendeta mau menjadi ketua DPD wilayah Provinsi Lampung ini untuk Partai Kasih, untuk Partai Damai Sejahtera. Saya bilang, loh, kau kan sarjana teologi. Iya Pak. Kok kau melayani politik? Kok kau jadi sekuler? Ada apa urusanmu dengan politik dunia ini? Kau berkata kau sarjana teologi, doktor teologi. Kemudian kau tidak mau menawari saya jabatan itu. Kau tidak kenal saya di dunia ini tidak penting dunia ini. Nggak perlu bagi dunia ini. Karena saya terlalu saya tinggalkan di dunia. Sebentar lagi dunia ini hilang ini, lenyap ini, pulau lenyap, sama lenyap, harta ludes. Jangankan sampai ke sana. Kalau antikristus sudah datang, gereja ini diambil antikristus. Mereka akan pergunakan ini sekehendak hatinya. Daniel 9 ayat 27 tadi berkata, sudah dekat. Jangan antikristus itu di tengah pemerintahannya diberhentikan semua ibadah dalam dunia ini yang kepada Yesus Kristus. Stop gereja, stop perinjilan, stop baca kitab. Kalau ada kitab dicari supaya dulu diapakan, dilenyapkan. Makanya sampai ke kuburan saya barangkali akan dicari kitab. Sebab apa? Banyak orang Kristen mencoba-coba, biarlah kitabnya dia bawa. Pikirnya masih bisa dia membaca-baca di sana. Bodoh sekali. Tapi ingat, kalau Alkitab dibawa oleh suamimu atau istrimu yang waktu meninggal, maka itu akan digali oleh antikristus. Bangkai daripada keturunanmu ataupun keluargamu di sana mungkin tidak dikubur lagi, dibiarkan begitu. Jangan coba-coba bawa apapun ke kuburan. Entah cincin, entah baju bagus, entah kitab. Lebih baik kalau bagus bajunya, kasih sama orang miskin supaya ada bajunya yang bagus. Haleluya. Kalau ada kitabnya, kasih kepada orang yang tidak punya kitab supaya ada kitabnya. Jangan suruh bawa, itu tidak bisa dipakai sebab dia tidak akan beraktivitas lagi di sana. Ia di sana sudah dibelenggu sesuai dengan yaitu bagaimana ia hidup. Kalau ia dulu di dalam Kristus pasti di Seol tempatnya dapat gelap, sudah teraniaya. Tapi kalau dia anak Tuhan, ia kemudian dipindahkan ke Firdaus. Hanya jasadnya yang tinggal di sana. Makanya jangan minta berkat dari kuburan sebab tidak ada apa di sana. Hanya jasad yang hancur menjadi debu itu yang tinggal di sana. Tapi rohnya sudah kepada dua tempat dan itu tidak bisa keluar dari sana. Oleh sebab itu saudaraku pada malam hari ini, lewat acara peringatan Yesus datang mengasihi kita, yaitu dia mau menjelma menjadi manusia sama seperti kita, ia menderita supaya lewat darahnya yang tertumpah dari salib Golgota kita kemudian dibasuh dosanya, diampuni dosanya, diselamatkan untuk masuk hidup kekal. Kiranya kita dengarkan firman Tuhan.
Dan maulah percaya kepada firman Tuhan, yakinlah kepada firman Tuhan, bertobat kepada firman Tuhan. Dan barang siapa yang ingin menetapkan hatinya mulai malam ini menjadi orang percaya dalam nama Yesus, artinya selama ini engkau tidak sepenuh hati percaya kepada Yesus, boleh datang di depan ini untuk didoakan. Siapa yang ingin, siapa yang rindu untuk betul-betul mulai hari ini terdekat hidup bersama dengan Tuhan Yesus lewat firman-Nya, penuh kesetiaan, menuntun mereka untuk betul-betul diteguhkan imannya, maka boleh datang ke depan untuk didoakan. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan sembari semua berdiri, dan yang ingin menerima kebenaran Tuhan, ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam acara malam ini. Kalau boleh tahu orang Kristen selama ini tetapi Kristen tidak hidup dalam Kristus, maka malam ini kesempatanmu untuk boleh menerima anugerah Tuhan dan katakan, aku mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini. Aku mau terima Engkau, mau sambut Engkau Yesus sebagai Mesiasku, sebagai penebusku. Oh, terimalah saya, sambutlah saya. Saudara yang betul-betul mau bertobat, saudara yang betul-betul mau hidup benar di dalam Tuhan, boleh hari ini saudaraku, kita akan kemudian memuji Tuhan. Boleh datang di depan ini. Rekan pendeta, semua kita topang mereka dengan doa, dan semua jemaat katakan kepada Tuhan, siapapun yang ingin didoakan di depan ini, supaya betul-betul sepenuhnya diubah Tuhan, diperbaiki Tuhan, disempurnakan Tuhan hidupnya menjadi orang yang begitu setia dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, Hidup
kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi, menyelimuti, dan membangun hidupnya jemaat ini semua Tuhan. Dan firman-Mu yang telah terdengar supaya diterima dengan percaya, dan biarlah kami hidup setia kepada Tuhan sampai pada hari kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam pulangnya jemaat yang jauh maupun dekat, Engkau pimpin pulang Tuhan. Tibakan di rumah masing-masing dengan sejahtera sukacita. Jauhkan roh kecelakaan, jauhkan roh-roh jahat lainnya, jauhkan segala kebodohan-kebodohan di perjalanan. Buat kami semuanya tiba dengan sejahtera sukacita di rumah masing-masing, dan berkati semua jemaat-Mu penuhi dengan sukacita saudara-Mu. Bagimu Tuhan segala persembahan doa kami, Engkau dipuji, diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan dikawalkan dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara, karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati sidang jemaat dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian.